Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin gitu ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman ya. Jadi infonya sudah saya update kemarin itu. Ya, hari ini bakalan lanjut untuk update Bitcoin. Dan setelah video Bitcoin ini, kalau kalian setuju, gue bakalan update untuk maybe pembahasan BNB sama CHZ kali teman-teman ya, atau BNB campur apa gitulah. Coba kalian komen guys ya, kira-kira cocoknya itu saya akan bahas ya untuk BNB sama koin apa satu lagi ya. Request kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, next ini untuk malam ini ya. Jadi ada beberapa hal yang penting dan cukup ya, bisa aja benar-benar berpengaruh ke market gitu ya. Salah satunya ini ada GDP ya, ini untuk kuartal kedua ada GDP price index juga, dan initial job claims juga ya teman-teman. Jadi ini setengah 8 malam ini itu akan bisa sangat mempengaruhi ke market gitu ya, khususnya mungkin teman-teman yang lagi ada on trade ya, on trading khususnya di future market dan lain sebagainya. Harap lebih berhati-hati menjelang nanti malam nih ya, menjelang jam setengah 8 malam gini ya. Ini data-data ini sangat-sangat berpengaruh ya, entah dia akan datanya bagus atau jelek, itu ya balik lagi akan berpengaruh ke price action di market gitu. Jadi kalau misalkan nanyain ini kalau cara hati-hatinya gimana nih ya, kalau misalkan saya pribadi, misalkan saya lagi ada on trade ya, memang sekarang lagi ada on trade di future market, ya udah saya take profit dulu setengah gitu ya. Kemudian untuk area stop lossnya akan saya geser untuk stop loss plus. Nah, maksudnya stop loss plus itu bagaimana kita taruh area stop loss itu di atas area kita entry atau di atas area kita buy. Contohnya kita beli, ataupun saya pribadi contohnya saya beli maybe BNB lah. Contohnya BNB saya beli di harga $290. Stop lossnya saya ganti atau digeser ke stop loss plus, berarti bisa aja saya geser di atas 290, di mana area itu waktu area saya awal entry atau saya beli buy gitu ya. 290 saya geser jadi 292 atau 295 gitu ya. Jadi kalaupun market tiba-tiba berubah arah karena pengumuman-pengumuman yang dirasa sangat-sangat penting gitu ya, berpengaruh ke market berubah arah gitu ya. Ya udah, kita kejemput stop lossnya pun dalam keadaan profit. Dan udah juga di take profit setengah gitu ya, sebelum mendekati jam-jam rawan. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya gitu ya. So kita akan, ataupun saya pribadi akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. And yes, jadi dia masih aja saya itu di antara range box ungu dan box orange ini. Dia beberapa kali ngetes nih ya di box orange. Dan ya closingnya ini kita bisa lihat ya, ini ada dua hammer, bullish hammer gitu ya. Cuman kan beradanya di area sideways. Ini sebenarnya sih kurang bagus ya. Maksudnya kurang bagus gimana? Bukannya ini pertanda bagus kalau misalkan dia ketika dia drop disorong lagi, ada buying power yang lumayan ya. Memang, cuman maksud saya tidak sebagus kalau misalkan hammer ini berada di bawah. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya yang saya maksud gitu ya. Dan yang next lagi candle ini, close candlenya seperti ini. Ini mirip juga ya seperti spinning top. Ya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Ya kayak gangsing gitulah kurang lebihnya. Jadi memang ini kalau misalkan di bagian atas atau bagian bawah sebuah tren itu bisa menjadi salah satu indikasi untuk reversal. Ya ini kalau bagian atasnya kayak gini ya, ini pertanda untuk dia bisa reversal turun ya. Kemudian kalau misalkan dari bawah dia bisa reversal naik, kurang lebihnya ya kayak gini lah ya. Ya cuman kalau misalkan dia ini tadi saya ketemu di mana ya, bentar. Coba saya mundurin dulu teman-teman. Kalau misalkan yang tadi saya lihat itu, nah ini ya. Ini juga kalau misalkan dia berada di bagian bawah dan di dalam area sideways, jadi nggak benar-benar di bagian paling bawah, itu juga bisa menjadi salah satu candle untuk melanjutkan tren. Ya contohnya ini ya. Ya contohnya kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Ini ketika dia ada drop ya, kemudian ini naik, ada spinning top untuk bisa melanjutkan tren dulu, setidaknya naik lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau misalkan lihat seperti ini ya, nih seperti ini ada hammer bullish, ada hammer lagi, kemudian ada spinning top gitu ya. Ini memang adanya kecenderungan untuk si Bitcoin itu masih bisa melanjutkan penguatannya gitu. Tapi balik lagi disclaimer teman-teman, ini ada beberapa hal yang sangat penting malam ini dan juga besok juga ada juga. Jadi ya balik lagi, news event itu sangat-sangat penting ya. Itu lebih penting daripada pergerakan ataupun candle nutup secara daily ini. Cuman secara overall, secara jangka pendek, kalau misalkan kita lihat closing yang seperti ini, menandakan oke, area ini masih menjadi area support kuat untuk bisa at least Bitcoin nanjak lagi ke next target resistennya ya, karena dia bikin tail candle panjang ke bawah ini sama. Ini ya mungkin sebagai kebalikan ya, sama seperti di bagian atas ya. Ketika memang kita lihat ya dari pergerakan close candlenya ini banyak bikin buntut ke atas atau jarum ke atas, ini kan menandakan tekan buyer itu lebih kuat ya, condong lebih kuat, akhirnya market drop. Yang di sini juga nih bikin tail candle akhirnya market drop, ini juga bikin tail candle akhirnya market drop nih ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan itu berada di bawah ya,
kan berarti kurang lebih kebalikannya. Ini ada bikin tail candle dari bawah ke atas ya. Ini menandakan bisa aja market bisa dibawa naik dulu setidaknya, karena memang di sini berarti kita dapat informasi dari pergerakan candle ini ada buyer yang benar-benar berusaha mempertahankan Bitcoin dari area support kuatnya ketika dia mengalami penurunan yang lumayan signifikan nih. Ya, jadi istilahnya ada yang sorong ke atas lah, ada yang beli lagi gitu ya, untuk harganya itu bisa masih ketahan lah. Yang sekarang memang dia lagi ngetes di area kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar. Palingan itu dulu aja. Kita akan, ataupun saya akan bahas lebih detail di time frame hourly pada Bitcoin. Nah, ini untuk time frame 30 menit ya, lebih sedikit. Jadi ini adalah pembahasan saya juga yang kemarin di video kemarin Bitcoin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, karena memang adanya potensi di sini terbentuk. Ini rapi banget ya, ini rapi banget kebentuk trendline resistannya di sini nih. Ya, kemarin ini rapi banget resistannya, maka saya coba putuskan untuk tarik trendline aja. Kemudian di sini ada potensi untuk membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bagian headnya, ini potensialnya ini bagian shouldernya juga ya. Jadi seperti ini nih. Ya, jadi kemarin saya bilang juga ini akan invalid kalau memang malah dia breakdown ya dari shouldernya ini, malah dia ngetes ke lowernya di bagian head ini. Cuman kan enggak, ternyata dia masih bertahan di kisaran ini. Kemudian dia mampu break ya dari area trendline resistance ya, dari garis warna hijau ini. Ini mungkin akan saya ganti dulu deh ya, warna merah deh bro. Nah ya, warna merah saya tebelin. Nah ya, dia udah mampu break ya. Kemudian di sini adanya konsolidasi atau sideways sejenak ya, testing terhadap EMA 2134-nya nih, garis warna biru dan merah, biru dan kuning teman-teman ya. Dia breakout, ngetes, retest, kemudian boom. Ya, lanjut ke next target kisaran 21.800-an dolar. Ini juga bisa menjadi area target yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Ini targetnya ya, kita hitung dari bagian kepalanya sampai neckline-nya. Kemudian coba kita ukur aja ketika memang dia breakout teman-teman di sini ya tuh. Ya, jadi kurang lebih ya udah kecapai lah ya. Ini targetnya di kisaran 21.760 dolar ya, hampir 21.800 lah. Bahkan dia nge-spek sampai 21.900 dolar gitu. Udah kecapai targetnya gitu ya. Dan sekarang ini kita bisa lihat ya udah kecapai, akhirnya dia drop lagi, sekarang mengalami pemantulan. Nah, so far kalau misalkan kita geser lagi ke time frame yang lebih besar sedikit, ke time frame 1 jam. Nah, ini 1 jam ini dia masih bermain di range ya di sini. Ya, dari tarikan Fibo yang saya ambil dari swing high terakhirnya dia nih ke swing low-nya dia terakhir ya. Jadi memang dia masih bermain di antara dua range ini ya. Sideways-nya udah pindah nih. Tadinya kan dari bawah ke sini, ini udah pindah dari atas ini ke sini. Ini di sekitaran 21.440 sampai 21.850 dolar. Jadi dia sekarang ini posisinya lagi bermain di range area sini. Jadi kalau misalkan area ini mampu di break sama si Bitcoin gitu ya, maybe nanti malam datanya mendukung dan lain sebagainya dari news event ini mendukung, ya udah next target dia akan potensi ngejar ke kisaran 22.180 dolar sampai next lagi di retracement 0,6-nya atau di sekitaran 22.500 dolar. Jadi ini bisa menjadi next target dari si Bitcoin kalau memang nanti malam itu mendukung untuk si Bitcoin gitu ya. So kalau misalkan nanti malam kita berbicara oke, datanya nggak mendukung, ternyata jelek dan sebagainya, mengakibatkan market malah balik arah ya, ini adanya potensi juga membentuk yang namanya double top. Tentunya harus berhati-hati. Ini potensial top 1 dan ini top kedua. Jadi kurang lebih seperti huruf M gini ya. Jadi ini untuk skenario buruknya dia bisa aja ngetes dulu ya ke bagian neckline-nya tadi kan di kisaran 21.400-an dan di bagian paling bawahnya itu di kisaran 21.100-an dolar. Ya, jadi ini untuk skenario buruknya dari si Bitcoin ya, time frame hourly. Dan tadi juga time frame 30 menit sudah saya bahas, daily-nya juga sudah bahas, dan juga untuk news event yang penting yang akan berlangsung malam ini gitu ya. Palingan itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali ya sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.